Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun dalam keadaan kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Karena kita harus tetap mengikuti himbauan pemerintah, stay at home, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dan bahan perenungan bagi kita diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat yang pertama hingga yang ke-45. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berkuasa dalam hidup kami, memampukan kami memahami dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang pertama hingga yang ke-45 dengan judul Lazarus dibangkitkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar pada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak-anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lainnya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ketika orang-orang Yahudi, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, COVID-19 adalah virus yang sangat berbahaya dan juga mengancam kehidupan kita manusia. Semakin banyak korban akibat COVID-19 membuat beberapa negara kemudian menetapkan lockdown bagi negaranya. Dan Indonesia pun mengambil langkah stay at home 14 hari sebagai upaya memutuskan mata rantai COVID-19. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga keagamaan bekerja sama dan berperan aktif dalam memutuskan mata rantai ini. Beberapa upaya yang dilakukan, sekolah diliburkan, kantor-kantor diliburkan, dan untuk sementara rumah-rumah ibadah ditutup dan ibadah dialihkan ke rumah masing-masing jemaat. Ketika sekolah diliburkan, ketika kantor-kantor diliburkan, semuanya menerima dengan gembira dan respon yang positif. Namun ada satu hal yang membuat perdebatan di banyak kalangan. Ketika ibadah dialihkan ke rumah-rumah jemaat, dalam artian ibadah bukan ditiadakan, hanya dialihkan ke rumah jemaat. Lantas ada yang berkata, di manakah imanmu? Takutkah kamu sehingga beribadah pun harus di rumah masing-masing? Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang iman tidak hanya berbicara atau terbatas
ketika seseorang itu beribadah bersama-sama di dalam rumah gereja atau dalam sebuah persekutuan jemaat. Tetapi iman adalah sebuah kepercayaan, dan kepercayaan ini tumbuh dalam sebuah kebersamaan dengan yang diimaninya. Beriman kepada Yesus adalah satu hal yang dibangun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita mempercayakan kehidupan kita kepadanya secara utuh, mau mendengar perkataannya dan yakin bahwa apa yang dikatakannya atau apa yang Ia minta untuk kita lakukan akan membawa kebaikan dan keselamatan bagi kehidupan kita. Murid-murid Yesus di dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka setelah sekian lama bersama-sama dengan Yesus ternyata masih belum mengetahui siapa Yesus itu sebenarnya. Mereka masih belum tahu bahwa Ia adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia, Sang Mesias itu. Untuk itu perlu untuk membuka mata mereka agar mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Peristiwa kematian dan kebangkitan Lazarus perlu bagi mereka untuk mereka lihat secara langsung, untuk mereka saksikan dan ketahui. Lazarus adalah seorang yang pada saat itu dikatakan sedang sakit, saudara Maria dan Marta, dan kemudian harus mengalami sebuah keadaan kematian. Sebelum ia mati, Lazarus sudah dikabarkan oleh Maria dan Marta kepada Yesus bahwa ia dalam keadaan sakit. Sebagai Tuhan, Yesus bisa saja mengatakan kepada Lazarus, "Lazarus, sembuhlah hanya dari tempat dia duduk." Tapi Yesus tidak melakukan hal itu. Yesus membiarkan hal ini beberapa hari terjadi. Yesus berdiam diri, lalu kemudian Dia memberi waktu bagi Maria dan Marta untuk tetap berada dalam penyerahan kepada Tuhan. Ia juga memberi waktu bagi mereka untuk belajar menerima akan kasih dan setia Tuhan. Perlu bagi mereka untuk terus mengandalkan Tuhan, menggantungkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Perlu bagi mereka untuk melihat bahwa tidak ada yang dapat disembunyikan di dalam terang, niat jahat sekalipun. Baik bagi mereka untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah dinyatakan atas hidup dan mati manusia. Dan setiap orang yang percaya, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, akan melihat kemuliaan Allah. Kebangkitan Lazarus membuat banyak orang kemudian percaya kepadanya. Jemaat Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil. Bahwa iman itu tumbuh dalam sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Maria dan Marta walaupun tidak selalu bersama dengan Tuhan, tetapi mereka mau hidup dalam sebuah hubungan yang telah baik, yang dibangun kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka boleh hidup akrab, mereka hidup dekat dengan Tuhan. Juga mau mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita mampu membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan, walaupun itu hanya dalam berupa ibadah di rumah setiap kita, untuk lebih mengenal kasih Allah di dalam kehidupan keluarga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Marta dan Maria percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias, dan mereka juga percaya bahwa ketika Yesus hadir, maka saudara mereka pun tidak akan mati. Percaya bahwa melalui peristiwa yang mencekam ini ada kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan bagi kehidupan kita manusia. Iman adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat. Percaya kepada perkataan Tuhan. Selain mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, mereka percaya kepada perkataan Tuhan ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk membuka batu kubur Lazarus. Maka Marta dan beberapa orang lainnya membuka batu itu. Walaupun mereka menyadari bahwa saudaranya telah meninggal 4 hari dan itu pasti berbau, namun mereka tetap melakukannya. Dan juga mau mengatakan bagi sekalian kita bahwa salah satunya dapat kita lakukan dengan taat kepada pemerintah.
Iman akan membawa kita kepada keselamatan. Lazarus hidup, bukti dari iman. Kita percaya kepada Tuhan dan mau tunduk untuk melakukan apa yang disampaikan melalui pemerintah sebagai perpanjangan tangan Tuhan, maka kita akan diselamatkan atau kita akan hidup. Tetap tenang, tetap berdoa, taat kepada semua himbauan pemerintah dan gereja. Stay at home, badai pasti berlalu. Tuhan pasti akan memulihkan kita. Amin.